Baiklah, saya di sini akan menjelaskan contoh dari if bersarang. Nah, langsung saja ke contoh soal. Yang pertama yaitu, suatu sekolah setiap tahunnya menerima siswa baru, dan bagi siswa baru harus membayar uang biaya sekolah sebesar 250.000 pada tahun ajaran 2018. Lalu membuka lagi tahun ajaran baru 2019 dengan biaya 350.000, dan membuka lagi tahun ajaran baru 2020 dengan biaya 500.000 rupiah. Jika sekolah memberi keringanan bagi siswa yang kurang mampu mendapatkan potongan sebesar 20%, dan untuk siswa cerdas mendapatkan potongan 15%. Hitung biaya yang harus dibayar setelah mendapat potongan. Nah, sebelum kita memulai ke aplikasinya, saya akan menjelaskan dulu flowchart penjelasan untuk langkah demi langkah ke aplikasinya. Yang pertama yaitu kalian bisa memulai untuk aplikasinya. Lalu kalian bisa deklarasikan data-data apa yang akan dibuat, seperti pada flowchart ini, yaitu ada biaya, potongan, dan bayar. Lalu setelah itu kalian cetak biaya. Setelah cetak biaya, kalian akan membuat pengkodikan dengan potongan sama dengan biaya dikali 0,2%. Oke, persen yang di sini kita ubah jadi desimal. 20% diubah jadi desimal yaitu 0,2. Lalu untuk yang kedua, untuk ini yang 0,2 itu untuk siswa yang kurang mampu. Yang kedua yaitu potongan untuk siswa yang cerdas mendapatkan potongan 15%, atau kalau dijadikan desimal 0,15. Selanjutnya, kita cetak potongan. Setelah cetak potongan, kita codingkan untuk data yang bayar. Bayar yaitu rumusnya biaya minus potongan. Setelah dikodingkan bayar, lalu kita cetak bayar. Nah, langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, setelah kalian masuk ke aplikasi Java NetBeans versi 8.2, kalian klik File, New File, lalu klik Java Application, Next, lalu project name-nya bisa kalian ganti. Kalau saya setelah kalian buat projectnya, kalian klik project tadi, klik kanan, lalu new. Kita untuk membuat if bersarang itu kita membutuhkan JFrame form. JFrame formnya bisa kalian tulis if bersarang. Oke, tidak bisa spasi. Bersarang finish. Nah, setelah itu kalian akan diarahkan ke tabel seperti ini. Kita lihat lagi ke contoh soal data apa yang diperlukan, yaitu data tahun per tahun ya, 2018, 19, 2020, lalu biaya biaya sekolah, uang sebesar berapa per tahunnya, lalu ini potongan setiap tahunnya untuk siswa yang cerdas dan kurang mampu. Yang terakhir yaitu biaya yang harus dibayar setelah mendapatkan potongan. Kembali lagi ke aplikasi. Berarti di sini kita menunjukkan controls label. Kita buat label yang data yang diperlukan tadi. Tiga, 4, 5. Kita perbesar dulu ya.
Oke, sudah selesai. Untuk JLabel bisa kita ganti dengan edit text data-data yang kita tadi, yaitu pertama tahun. Tahun. Untuk JLabel 2-nya di teks, yaitu biaya. Yang ketiga yaitu data yang dibutuhkan, tingkatan. Yang keempat, potongan. Untuk yang kelima yaitu bayar. Nah, setelah kita menggunakan JLabel, kita juga membutuhkan text field. Oke, text field. Item. Setelah data di drag semua ke tabel, nah untuk data tahun dan tingkatan itu kita menggunakan combo box ya, karena untuk dijadikan pilihan. Nah, untuk JTextField 1 bisa kita delete name-nya, TextField 2 dan TextField 3 ya. Oke, nah untuk data combo box yang pertama, itu kalian bisa klik kanan, properties untuk mengubah tahun gitu kan, per tahunnya. Nah, untuk di bagian model, item 1, 2, 3, dan 4 itu bisa kalian ubah dengan item satunya diubah dengan 2018. Item 2-nya 2019, item 3-nya 2020. Nah, sudah selesai. Nah, dia berubah kan. Untuk tingkatan juga kita ubah, kan di soalnya itu tingkatan potongan untuk siswa kurang mampu dan siswa cerdas. Kita klik kanan lagi, properties. Untuk model sama seperti tadi, model siswa kurang mampu dan siswa cerdas. Langsung. Nah, sudah selesai. Jangan lupa untuk menambahkan OK button. OK button ini untuk menyelesaikan atau untuk memproses bagaimana cara kerja dari yang kita kerjakan nanti. Ini kita ganti name-nya process. Sudah selesai. Kita untuk proses kita klik kanan, events, action perform. Nanti dia akan ke search ya teman-teman. Oke. Nah, ini bisa kita hapus. Semua data yang ada di sini kita deklarasikan. Yaitu untuk data biaya, potongan, dan bayar, kita deklarasikan dulu. Yaitu masuk ke tipe data apa, yang biaya tadi, potongan, dan bayar itu masuk ke tipe apa. Seperti biaya, yaitu biaya itu termasuk ke data integer. Jadi rumusnya integer.
biaya. Sama dengan 0, sesuai dengan flowchart yang pertama saya jelaskan ya. Lalu untuk double itu masuk ke data apa saja, yaitu potongan bayar. Potongan sama dengan 0, lalu bayar sama dengan 0. Ini yang salah. Oh ya, ini yang salah. Ini koma. Setelah kita deklarasikan, kita cetak biaya. Setelah itu kita cetak biaya dengan rumus pengkodingan if, karena ini tentang if bersarang ya, kita menangkan if j combo box pertama ya, atau 1 get selected item dot equals 2018. Enter. Kita masukkan biayanya berapa. Untuk biaya yang tahun 2018 itu kan biayanya Rp250.000. Nah, untuk else, if j combo box 1 sama ya rumusnya, get selected item dot equals untuk tahun yang 2019. Jangan lupa ya tanda kutip 2019, lalu biaya tahun 2019 itu 350 ya, 350.000. Jangan lupa titik koma. Setelah itu else, if lagi j combo box 1 sama ya, get selected item dot equals tahun berapa, yaitu tahun 2020, dengan biaya sama dengan 500.000 untuk tahun 2020. Terima. Sudah selesai kita codingkan semua. Setelah biaya dikodingkan, lalu kita cetak biaya dengan rumus pada kolom JText field ya, J text field 1 set text dot string dot value of biaya ya, kita cetak biaya. Sudah. Oke, selanjutnya itu setelah kita mengkodingkan biaya di JText file 1, kita melanjutkan untuk mengkodingkan tingkatan, yang itu siswa kurang mampu dan siswa cerdas. Nah, untuk itu kita rumuskan atau codingkan seperti J combo box pertama, oleh karena tadi J combo box kedua, jadi kita ubah saja J combo box 1 jadi J combo box 2. Nah, seperti ini contohnya, if J combo box 2 dot get selected
selected item equals kurang mampu ya, kurang mampu. Selanjutnya yaitu kita codingkan nilainya, yaitu untuk potongan sama dengan biaya dikali, nah sesuai dengan soalnya tadi, untuk siswa kurang mampu itu mendapatkan potongan berapa persen, yaitu 20%. Berarti kalau 20% kita desimalkan menjadi 0,2, yaitu 0,2. Selanjutnya yaitu else if J combo box 2 get selected item dalam kurung dot equals tanda kutip, jangan lupa, untuk siswa cerdas. Lalu mendapatkan potongannya sama dengan biaya dikali sesuai dengan soalnya, yaitu 0,15 untuk siswa cerdas, 0,15 else sama dengan potongan untuk setelah semuanya sudah kita codingkan, untuk JText field 2 dan 3 untuk potongan dan bayar itu kita codingkan juga dengan rumus JText field 2 dot setText string value of, untuk JText field 2 nya tadi yaitu potongan. Oke. Lalu kita untuk JText field 3 itu bayar ya. Jadi sebelum kita membuat cetak JText field 3, kita buat dulu atau kita deklarasikan juga nilai dari bayar. Bayar sama dengan nilai, yaitu rumusnya biaya minus potongan ya. Potongan, titik koma. Lalu kita baru buat JText field 3 nya. Text string dot value of bayar. Nah, setelah selesai kita codingkan semua untuk JText field 1 sampai 3 nya sudah selesai kita codingkan, dan JCombo 1 dan JCombo 2 setelah kita codingkan, kita coba untuk run file. Oke, loading. Nah, untuk tahun 2018 tingkatan yang untuk kurang mampu kita proses. Nah, untuk tahun 2018 biayanya kan 250.000. Untuk tingkatan siswa kurang mampu, potongannya yaitu 50.000, karena potongan untuk siswa kurang mampu itu 0,2 ya, atau 20% dari 250.000, yaitu siswa kurang mampu hanya membayar Rp200.000. Nah, namun bagaimana dengan siswa cerdas? Tinggal kita ubah saja pilihannya untuk tingkatan siswa cerdas, kita proses. Nah, untuk tahun 2018 untuk siswa cerdas potongannya kan hanya 15% atau 0,15.
Jadi hanya membayar Rp212.500.000. Itu untuk siswa cerdas pada tahun 2018. Selanjutnya itu untuk 2019 untuk siswa kurang mampu seperti itu juga. 2020 siswa kurang mampu. Oke. 2020 siswa kurang mampu. Oke. Nah, untuk tahun 2019 untuk siswa cerdas, kita coba ya proses. Oke. Tahun 2020 kita proses. Oke. Nah, jadi inilah kurang lebih penjelasan saya tentang NetBeans versi 8.2 tentang if bersarang. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ada kata-kata yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.